Selamat pagi, kita berada di Sungai Jambu. Ya, kita nanti bisa menikmati atau mendengarkan ceramah Ustadz Nizam Zain. Ya, hari ini bukan kacamata bolong, ya, tapi kacamata lengkap. Oke, latar belakangnya ya Gunung Merapi, itu, ya. Jadi nanti kita dengarkan ceramah dari Ustadz Nizam Zain. Oke, terima kasih. Salam sehat dari Sungai Jambu. Lampu hias yang megah banget di Masjid Jami' Sungai Jambu. Masjid yang megah, ya. Gunung Merapi yang kelihatannya bersih, ya, bersih dan sangat bagus sekali. Gunung Merapi latar belakang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abada jadidus safinata fa innal bahra amiq bagus zada kamilan fa innas safara ba'id fa khaffif himla fa innal aqaba ta'udul wa ikhlasul hamal fa innan naqida basir. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan kelangsungan hidup makhluk termasuk manusia, dengan harapan kita dimasukkan pada Allah ke dalam kelompok orang-orang yang tobat dan dijauhkan dari kelompok orang-orang yang taat. Semoga permintaan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di yaumul hisab nantinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayat yang kita bacakan pertama adalah surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, mengingat apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kehidupan akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian semakin dekatlah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini adalah menyampaikan kepada Abu Dzar, kata Nabi, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidu safinata fa innal bahra 'amiq." Terbaharuilah, perbaikilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Wa zada kamilan fa inna safara ba'id. Carilah bekal, carilah persiapan yang lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh. Bahwa fi'illah fa innal aqaba ba'ud. Kurangilah beban, karena rintangan yang akan kamu lalui itu sangat berat. Waqnisul amala fa innan naqida basir. Kemudian ikhlaslah di dalam beramal, karena yang menilai baik buruknya amal kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka tema kultum kita pagi ini 4 nasihat Rasul untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Jadi Nabi berpesan ada 4 hal yang harus diingat oleh seorang yang menamakan dirinya mukmin untuk menghadapi peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, kejadian-kejadian akhirat nanti. Berbicara masalah akhirat adalah kehidupan yang terakhir. Karena manusia itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Ya. Nah, kehidupan yang terakhir itu adalah kehidupan akhirat, yang disebut dengan kehidupan yang kekal dan abadi, dan kehidupan yang sangat panjang dan sangat lama. Karena banyak orang mengira kehidupan akhirat itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Maka diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul. Karena kehidupan yang paling merugi adalah kehidupan di akhirat kelak. Maka sekarang harus dipersiapkan. Bapak Ibu, bahasa ini disebut dengan bahasa majas. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan bahasa konotatif. Kalau bahasa sekarang disebut dengan bahasa kiasan. Jadi hadis ini bahasanya adalah bahasa yang majas, atau bahasa konotatif, atau bahasa kiasan. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, perbaharilah, perbaikilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Ingat, apa makna dari bait pertama atau garis pertama itu? Karena masalah-masalah hisab itu, masalah-masalah akhirat itu
sangat-sangat luar biasa, lamanya, pedihnya, dan sangat menakutkan. Di saat itu yang diperlukan adalah amal ibadah. Dan doa tidak ada lagi. Karena kita sudah dikumpul, tidak ada lagi. Doa itu bisa kalau datang sekarang, pasokannya sekarang ada. Tapi nanti tidak ada lagi. Makanya dikatakan setiap pribadi itu sudah siap menerima apa yang dia kerjakan. Tidak ada lagi pertolongan, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud memperbaiki perahu itu? Pesan Nabi, amal ibadat yang kita kerjakan itu harus kita perbaiki. Apakah sudah sesuai dengan syariat agama atau belum? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis atau belum? Kenapa demikian? Masih ada di antara kita ini beramal dan beribadat tidak sesuai atau belum sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Bahkan kita sangat-sangat latah membuat cara amal ibadat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena Nabi sudah memperingatkan, siapa yang beramal dan beribadat tidak sesuai dengan petunjuk syariat, tanda petik Al-Quran dan hadis, maka amalnya sia-sia, ditolak. Contoh yang sangat sederhana, amal ibadat yang tidak sesuai dengan syariat agama adalah kita melakukan sholat tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Tomakninahnya, kaifiyatnya bagus, alhamdulillah. Tomakninahnya, salah satu bentuk tomakninah yang kurang bagus, kita sholat itu terlalu cepat, buru-buru, nggak ada intervalnya, tomakninahnya nggak ada. Bagaimana setelah baca amin, baca ayatnya bagaimana, kemudian bagaimana waktu mau ruku yang mana, bagaimana bangkit dari ruku, bagaimana iktidal. Itu yang dipesankan tadi. Perbaiki amal ibadatmu itu sehingga menjadi kualitas yang terbaik, karena itu nanti yang akan membantu dan membelamu dan menyelamatkan dengan peristiwa kiamat. Pada waktu satu pun tidak ada lagi yang mau membantu karena sudah menderita atau mengingat diri sendiri. Anak dengan bapak tidak bisa lagi bantu, bapak sama istri tidak juga bisa membantu. Kemudian memperbaiki apa lagi? Nah, kalau selama ini kita banyak mengerjakan perintah Tuhan berupa yang wajib, nah besok atau selanjutnya harus banyak yang sunnah. Jadi kualitas ibadat kita tingkatkan, kuantitasnya juga kita tambah. Ada sebagian kita sholat sunat itu sangat malas, ya sangat malas. Padahal Nabi mengatakan kerjakan sunat setelah wajib agar sholat wajib kamu yang kurang seperti itu dapat ditambah. Ditambah itu dalam bahasa ditumbuk ya. Nah, jadi sunat itu menumbuk atau menambah sholat wajib kita yang belum sempurna. Karena kita kadang-kadang sholat kan melayang-layang untuk pemikirannya. Bacanya benar, tapi konsentrasinya, pikirannya. Nah, apalagi hari ini, maka baliknya, atahiyatul kabaliknya, itu lucu. Tapi itu memang akan terjadi pada kita, karena itulah gangguan setan.
Makanya Nabi memberikan jaminan umatku nantinya di akhir zaman ukuran ya sholatnya itu baik, sholatnya itu bagus, awalnya ditentukan oleh takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya satu kali lebih ibu, walaupun kalimat takbir banyak. Takbiratul ihram itu adanya di mana? Di awal. Makanya Nabi mengatakan sebelum kamu melakukan takbiratul ihram, konsen dulu, serius dulu. Kita kadang-kadang masuk dari masjid langsung berdiri takbir. Ini ingat, ini harus ingat. Sampai kita di tempat berdiri, kita konsen. Setelah itu harus baca niyat. Nah, baru kita takbir. Di saat takbir itu tidak boleh lagi kepala diangkat. Tidak boleh begini. Akan takbir yang benar sejajarkan. Allahu Akbar. Itu namanya memperbaiki perahu atau ibadah. Ini ingat. Jadi sholat yang sudah kita kerjakan itu alangkah baiknya kalau kita evaluasi lagi, kita nilai sendirilah. Ya, apakah sholat kita ini udah benar belum? Bacanya benar, tapi tata caranya tidak benar, ya sama saja, tidak ada artinya. Belum lagi selesai membaca bacanya sudah diangkat. Bawahnya pindah dari ruku berdiri. Belum selesai lagi. Sudah. Kadang-kadang kita membaca bacaan berdiri dibaca di waktu mau. Ini tidak benar lebih. Karena sudah ada penempatan bacaan. Ini. Mari. Kemudian apalagi yang harus kita perbaiki? Waktunya. Waktu sholat itu kan sudah ditentukan. Sholat yang terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Tapi kadang-kadang kita sholatnya rapel. Digabung. Zuhur dengan asar. Ya. Karena gangguan setan, karena kita sibuk atau kita nonton, dikit lagi, sebentar lagi tamu. Artinya hampir masuk asar, zuhur dikerjakan buru-buru, cepat-cepat dikerjakan zuhur. Selesai 4 rakaat, salam kiri kanan, ini persoalan. Sholat yang seperti ini kata Nabi adalah sholat yang tidak akan diterima karena dilalaikan dengan sengaja. Katanya ada ayat mengatakan ibu kenapa uwai. Nah itu dia tuh. Maka Nabi mengatakan banyak di antara umatku yang sholat dengan tepat waktu, tetapi bacanya. Ada juga yang bacanya bagus, tapi waktunya yang tidak. Ini waktunya. Perlu kita ingat, waktu sholat itu, ya kalau kita mau ya sadar betul, ya janganlah terlalu lama ditunda dari waktu utamanya. Zuhur jam berapa? 12.10 ya bukan? Katakanlah 12.10 ya. Nah, kalau memang terlambat juga ya 12.20. Tapi kalau sudah 12.40 ya, sudah hampir masuk, itu sudah dibenarkan waktu. Kemudian niatnya lagi, ini kita akan memperbaiki niatnya. Niat ibadah itu adalah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar membayar utang,
bukan sekedar untuk rutinitas ritual. Lah sembahyang sholat menjauhi itu, bukan itu maksudnya. Betul-betul sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu bukan karena yang lain, bukan karena urusan duniawi, bukan urusan materi, tetapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sholat ini salah satu yang mempercepat kita masuk surga. Sholat belum puasa ya ibu, belum haji. Walaupun kita sudah mengerjakan haji 7 kali cukup kamu tawarawiri ulang balik, sholat masih diabaikan. Jangan lihat. Itu sebabnya perintah kewajiban menjalankan agama satu-satunya yang dijemput oleh Nabi Muhammad adalah selainnya diturunkan, diantarkan oleh malaikat Jibril. Tapi sholat enggak. Ini pertama, sholat itu sangat penting banget. Satu-satunya perintah yang diwajibkan pada manusia oleh Allah yang dijemput oleh Nabi Muhammad adalah sholat. Ini. Jadi memperbarui niatnya harus bagus. Niatnya itu sangat penting. Innamal a'mal binniyat. Jangan asal-asalan gitu. Itu namanya sholat yang rohah. Apa namanya ibu? Asal sholat saja. Kata bayin perakazul ada, bukan itu niat kita. Kemudian bagaimana kita menyatukan antara pikiran, perasaan, hati di dalam beribadah, itu memperbarui. Kadang-kadang kan kita tidak sinkronnya, tidak menyatunya, tidak samanya antara pikiran, perasaan, hati. Ini terbatas. Kemudian banyak yang sunnah-sunnah. Yang sunnah inilah nanti yang akan menambah nilai pahala. Beratnya timbangan mizan kita. Mizan itu timbangnya nanti ke kanan yang bagus. Ya, apa contohnya? Ibu berbanyak zikir. Kalau saya sangat bangga dengan ibu, ada yang baca Quran, itu diperbanyak. Bentuknya sepele loh, tapi inilah nanti yang akan menolong kita. Karena nanti baca Al-Quran itu datang ke roh kita. Maka roh bertanya, man anta siapa? Al-Quran menjawab, aku inilah bacaanmu waktu kamu di atas dunia. Aku wajib membela. Ya Allah, lindungi si fulan ini karena dia sering membaca aku di dunia dulu. Baca Al-Quran itu walaupun bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran itu terbata-bata, pahalanya 2. Bahkan satu kata itu nilainya berapa? 10. Contoh, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kata Nabi tidak dihitung 1, dihitung 3. Alif 1, Lam 1, Mim 1. Masing-masingnya 10. Alif 10, Lam, Mim berapa itu? 30. Belum lagi dilanjutkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu nih. Nah, itu nanti yang akan membela kita. Makanya lestarikan baca Al-Quran itu di masjid ini baik-baik. Ya. Ada mentornya, ada tutornya, ada gurunya.
silakan. Apalagi ibu-ibu, bacanya ada perubahannya. Bagaimana panjangnya yang 2,5 harokat, 3 harokat, mana yang bunyi yang panjang, mana bunyi yang pendek, walaupun sama-sama alifun tarqiq. Tidak semua nun yang berdiri itu harus panjang. Contoh di dalam surat Al-A'raf, wa ana minal muslimin, tidak boleh dibaca. Wa ma ana, itu keliru, berarti tidak ngerti tajwid. Ya. Jadi nah itu kalau dikembalikan artinya kepada saya atau aku, itu tidak boleh dibaca panjang walaupun tulisannya pakai alif pun tarqiq. Tapi kalau kembali kepada Tuhan, itu pasti panjang. Ujung surah Al-Baqarah, coba ibu baca. Ujung surah Al-Baqarah 286. Hah? Apa bunyinya ibu? Surah Al-Baqarah 286. Nah itu 285, 286. Yang lanjutan apa bunyinya? Ya, coba lihat dulu ibu, Rabbana tak. Jadi lanjutan aja, lanjutan di kullu nafsin bima kasabat. Lahan maka sabat wala ya. Rabbana nasina itu dia. Itu tanya. Nggak boleh. Mohon maaf. Yang ngaji malam kemarin siapa? Yang dari luar ini. Dari Pak Anton. Anton dari Makau. Itu membaca surat. Imanya bima itu panjang. 3 alif lagi. Tidak ada kalimat mutakabbir, tidak ada. Tidak kalimatnya mutakabbir, maka dibaca mutakabbiri. Tidak ada ya yang sukun. Jadi kalau soal kami berbisik soal telah kompong makan apa sehingga batu buat dia aku masuk dagu kan masuk dagu aku masuk orang tuh ya negara dua ada suku menunjukkan dagu sesuai sejuk. Baik, itu kak baik wajah cicit kita. Di dalam aurat wanita salah satu acuannya surat Al-Maidah. Peniam batas rambut atas, kemudian kuping siko yumna yusra kiri kanan, kemudian di bawah dagu. Tapi tidak boleh leher lagi. Kalau leher nak mendagu ke siko bu. Oh ni kak. Ya. Nah makanya kita beribadah itu kadang-kadang ikut-ikutan. Nama bahasamu latah itu. Kan sudah diberikan keleluasan oleh Tuhan. Wahai kaum wanita, ya auratmu mukamu itu, ya waniam, telinga kuah, yumna yusra hidal dan suwab, kemudian dagu. Maka talakon itu di situ. Makanya kalau mungkin talakon, enggak boleh nangis dari kamu. Makanya orang ini pintar-pintar nyebut dulen ke satu untuk menutup di dalam, satu untuk telakonnya agak sempit sehingga bisa diikat di belakang. Kan ada anak-anak apa namanya? Anak jilbab. Itu satu kan, ya. Nah, mohon maaf bantu kakak itu pas penuh lah, kamu letakkan. Nah, yang kedua apa tadi kak? Sebenarnya begini, dalil yang kuat tidak ada, tetapi yang dikatakan sajad atau sujud itu adalah tikar, bukan talaqah, bukan. Ini sebaik. Jika ini yang kena adalah sajadah. Ya, tapi kan kita ingin bikin yang baru-baru, yang aneh-aneh. Pertanyaannya, kalau tidak ada dalilnya, kenapa diperbuat? Persoalannya, apakah diterima Tuhan atau tidak?
Tidak harus pakai cadar ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi tidak bisa kita mau sendiri, tidak boleh. Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, jangan dilakukan. Baik. Jadi mumpung alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada Allah untuk memperbaiki amal ibadah kita. Mari kita perbaiki sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Perbaikilah amal ibadahmu karena peristiwa akhirat itu sangat mengerikan dan sangat lama sekali. Maka amal ibadahlah yang akan membela kita. Karena yang melekat pada diri manusia hanya 3. Yang pertama, anak istri. Yang kedua, Amal ibadah. harta benda. Harta benda. Yang ketiga, amal. Ini yang akan menjadi teman akrab sampai nanti ke surga. Yang dua ini balik kok. Walaupun dulu dia bercinta kita hidup semati, coba kalau mati salah satu mau tidak ikut lagi. Apalagi filosofi percintaan anak-anak muda sekarang, kita hidup semati. Itu kan ini persoalannya. Ini perlu Bapak Ibu. Saya hanya memberikan informasi. Mari kita perbaiki. Sholat yang sudah bagus ini kita tingkatkan lagi. Apa yang pertama? Kaifiatnya. Yang kedua, tomakninahnya. Yang ketiga, waktunya. Jangan sampai sia-sia. Itu baik, dicatat oleh Allah dengan baik, dan itulah yang nanti menjadi pembela kita. Itu namanya amsal, amal saleh. Yang pulang ke rumah sampai hanya pemakaman hanya si Anis, anak istri, balik ke rumah. Kemudian kita tinggal sendiri. Amal ibadahlah yang akan membela kita. Tanya cik, awak solat jemaah. Awak punya kan takal dua asal itu kan awak tak imam tak baca. Atau awak baca tak kita tu baca. Dan sampai Fatihah imam lah lagu apa cara tu. Baik. Jadi kita belum sempat ikut imam sampai tuntas. Ya. Nah, setidak-tidaknya kalau soal berjamaah, setidak-tidaknya Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Oh gitu ya. Lain sama takbir. Ya, lain sama ikut imam. Tapi imam itu awak baru baca doa kita. Sudah tua baca Fatihah kan. Alun sampai Fatihah itu imam takul lah. Itu pada rakaat kedua Ustaz. Oh, umpamanya kita sama-sama berdiri, belum sampai Fatihah kita rakaat kedua, imam sudah ruku. Jadi bagaimana cara? Imam ini yang sedangkan pada sholat jahar dia panjang-panjang baca ya. Nah, tapi waktu dia Iya. itu sering terjadi Ustaz. Paham. Itu. Begini, makanya ada rukhsahnya atau caranya. Maka harus mempercepat baca Fatihah. Kalau kita sudah tahu ini tipikal imamnya, ini cara imamnya, gaya imamnya, kita harus. Nah, boleh nggak ditinggalkan punya baca doa iftitah itu kan? Boleh. Ya. Umpamanya ibu-ibu ancu-ancu masuk masjid jiwa. Kebetulan imam sudah baca ayat. Nah, ya imam sudah baca ayat loh, tapi sudah lewat Fatihah. Nah, takbir langsung baca Fatihah, ikut rukuk, tidak perlu lagi itu. Ini ingat, karena kita niatnya bersama imam. Imam tidak boleh kita ganti, kita yang mengganti. Kenapa? Karena dia yang di depan. Apalagi niat kita tadi sengaja aku kan sholat. Masa imam kita tegur pegang, oh imam lama banget, tidak mungkin kan? Kita menyesuaikan. Jadi itu sebabnya jamaah itu harus tahu betul tipikal gaya kurena imam. Oh kalau itu capek. Nah itu kalau sembahyang sama-samanya baik bacanya full. Tapi kalau jadi imam buat doa paling pendek gitu. Kan ada imam gitu. Nah, jadi kita harus tahu. Makanya itu gurunya niat. Tapi lagi macam menyambung
Kalau kami kan sholat zuhur sering ini berjemaah. Kata macan tadi kita sudah terlambat langsung baca Al-Fatihah. Masih ada kesempatan untuk baca ayat. Ayat kita belum sampai, imam sudah ruku, kita harus ruku. Tidak kita selamatkan ayat kita tadi. Boleh ayat itu dipotong. Seperti yang lagi petang. Kan suratnya Al-Wasiyah itu kan dibagi dua ya tuh. Tidak sampai tuntas loh. Boleh saja. Tapi itu namanya darurat. Jangan dikonomali itu. Kita ngayo lari hendak disitu. Umpamanya ibu membaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu berapa ayat sih? 4 kan? Nah, ibu kalau orang lalu ibu baca umpamanya qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya sudah, ruku aja. Kan kebanyakan ini ya macamnya sholat zuhur sama sholat asar kan kita jadi kita entah ayat kita lah yang panjang, entah imam lah yang cepat gitu ya, nggak tahu. Ayat kita belum selesai, sudah boleh kan kita ruku sama imam. Ada 2 hal yang pernah dilakukan oleh Nabi. Harus ada jamaah yang menyampaikan kepada imam itu, Pak, Bapak jadi imam, tolong dipelambe. Karena Nabi pernah menegur sahabat sholat. Karena ada pengaduan sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak akan mau lagi sholat imam sama si fulan. Kenapa kata Nabi? Karena dia bacanya begini. Dipanggil oleh Nabi. Kemudian tolong diperbaiki. Karena jamaah itu harus kamu selamatkan. Maka imam itu bukan mudah, berat tugas imam itu berat. Awak kadang-kadang kan itu asal tampil ini, tapi tidak tahu. Memang Pak imam itu kini siaran sampai ke saja. Jadi jika dibacaan itu kadang-kadang maka kata tiwa bagai kurang jamaah dan tahu artinya kata-kata ayatnya ayat seluruhnya lah salah, ikunya lah salah. Jadi susah. Jadi tolong Ustaz baca ramah sekali mengenai syarat-syarat yang imam. Syarat-syarat imam itu minimal 5 loh Bu. Kecil 5. Kalau kami ngecek polisi kami pun bisa juga banyak. Coba Ustaz. Nah, gitu Bu. Kan ada ya tangga-tangganya. Nah, tingkatan sampai ke pengurus. Pengurus itu siapa yang kompeten? Tentu yang bagi imam ta'lim lah ya. Kan ada pengurus yang urusan ta'lim. Dan tidak semua pengurus itu harus itu. Ada yang ketua, ada yang wakil ketua. Harus disampaikan, tidak boleh. Karena itu akan mempengaruhi kekhususan sholat itu. Sholat kita. Khususnya sholat itu salah satunya karena imam. Ada lagi. Dia baca ayat panjang, baca separuh. Dia cari ayat lain yang dia. Atau dia nunggu dia cuma itu baca dia. Ini dia udah dia ke ayat lain. Oh iya benar Bu. Kalau memang kita sudah lupa ayat itu dan sudah berjalan lebih dari 3-4 ayat, maka harus dia lakukan kerja berikutnya. Kalau ruku langsung. Akunya carinya surat lain saja. Itu memang ganda dan ayat bukan di situ tempatnya. Kami itu kadang-kadang nanti makan. Iya itu tidak di situ dia cuma ciambah dong. Tapi dia tegur tentu baik. Kalau awak tidak berani dia rasa sokan, dia kan namanya rasa perestoran. Kadang-kadang salah dibagi ya, asokarlah anak dewan. Tidak boleh membiarkan sebuah kesalahan, maka kita yang bertanggung jawab besarnya. Sampaikan. Kan ada tuh pengurus atau kurang yang lebih tahu ada. Itu biasa, makanya pengecekan tadi kaifiat dan tumakninah itu yang sangat menentukan. Kalau imam yang bagus bisa membawa makmumnya khusyuk itu, bacanya bagus, tumakninahnya bagus, ayatnya tidak terlalu panjang-panjang, maka baca nanti kalau tidak salah surat apa tuh? Surat ini atau surat apa? Kata Nabi, kamu kalau sholat itu apa yang diperintahkan? Lihat dulu makmum itu hanya yang sakit atau tidak, banyak yang tua atau tidak. Kalau usia sudah manula, ayatnya panjang-panjang, iya bisa robah. Makanya imam harus disesuaikan. Ini saya
Ya. Kata Ibu, Ustaz tadi, iya Bu. sampaikan aja lah yang sedini menyampaikan bagi kami ini sangat sulit larangannya, dan kami minta tolong kepada Ustaz lebih baik yang biasa iman di sini kita bersama kan, yang biasanya semuanya sudah banyak nih, tolong kumpulkan dan sampaikan kepada Ustaz yang sebaiknya. Besar mengurus. Dan imam yang lainnya juga pun tidak bersama. Baik. Ibu, standar imam itu ini bukan kepribadiannya dulu dan akhlaknya dulu, bacaannya dulu. Ya, ini kita bicara dulu bacanya Bu. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak Chan, kultum pagi ini ya. Di temanya apa tadi Pak Chan? Hah? Temanya apa tadi? 4 nasihat Rasulullah. Oke, ya. Jadi supaya bisa dilaksanakan oleh orang tua gitu di Ya. kampung. Terima kasih Pak Chan. Ya.